kita yang merasa lebih tinggi, jangan sekali-kali merendahkannya. Bahkan biasakan kita kalau melihat ada orang berdiri di lampu merah, dia jualan tisu, sebetulnya dia malu mau mengemis. Dia hanya berusaha untuk memanggil kemanusiaan kita. Dia hanya mau memanggil kemanusiaan kita. Dia menawarkan tisu. Kayak gini nih, Pak, kamu sholat, ini hanya umpama, ini umpama ya. Pak, mbok sholat atau Pak, mbok ke masjid, umpama, ini hanya umpama ya. Iya. Nah, suatu ketika suami kan ngomong sesuatu lah. Nah, kemudian ibu, oh, kamu kalau nggak sholat, ya sudah, sana masuk neraka. Nah, itu orang Jawa bilang jelumprung ke. Jadi, ya udah kamu masuk neraka aja. Ini umpama, ini hanya Iya. umpama. Gimana Ibu? Iya. Begitu ya? Iya. Suka gimana? Suka marah-marah. Kalau udah marah-marah itu terus mulai nyumpah-nyumpahin begitu? Enggak, kalau Ada nyumpahin. nyumpahin sesekali, bukan Enggak. tiap kali marah ada nyumpahin, mirip Enggak. aja. Enggak. Atau kalau mamanya paling ringan ada, ya sudah. Istilahnya orang Jawa bilang, sak gelemu dewe kono, lungo-lungo gitu maksudnya. Iya. Betul Iya. begitu? Oh ya Iya. sudah. Gimana kamu aja? Ya udah urus Ya, sendiri emang gitu. Iya. Ah, iya. Suka suami saya bilang itu, udah aja terserah kamu aja gitu. Ibu juga ngomong gitu. Ya wes. Iya. Pasti. Iya. Kalau Ya, kalau ini insya Allah memang betul. Jadi tukang copet itu hanya trigger. Jadi hanya sebagai pemicu aja. Dan bisa aja pada waktu, mohon maaf nih, saya koreksi aja Bu ya. Bisa aja pada waktu tukang copet itu marah-marah begitu, nggak jadi, ibu juga ngomel juga sebenarnya. Kesel juga, iya. Betul ya? Betul ya? Iya. Iya. Itulah yang sebenarnya mau saya sampaikan. Saya sebenarnya sedih. Ibu jujur ini nggak bisa sembuh. Jujur aja saya boleh cerita. Karena yang saya amati ini nggak cuma urusan jin. Ini urusannya langsung dengan Allah. Kalau saya amati. Saya nggak berani mendahului Allah, tapi saya amati ini kalau ibu mau sembuh betul-betul tobatnya itu serius. Jadi nggak cuma dari sisi saya aja. Makanya kenapa kaki ini untuk melangkah. Ke depan, ke belakang, ke samping itu melangkah. Pada waktu kaki ini, itu mata kaki, itu yang ngeliatin itu bukan jin. Ini yang bikin bukan jin. Ini bisa aja, mohon maaf nih, saya hanya ngarang. Ini ngarang nih. Nggih. Bisa aja itu utusan Allah yang betul-betul memegang kaki ibu untuk dilepas. Karena pada waktu ibu diajarkan oleh suaminya, ibu maunya keluar aja. Paham maksud saya? Maunya ngeyel, maksudnya ngeyel itu tadi maksudnya. Paham? Nggih. Nah inilah Ngeyel. yang sebenarnya yang saya khawatirkan. Sempat tadi kita cerita Arijalu Qawwamuna 'alan nisa. Itu hilang di situ. Makanya di sini saya nggak berani cerita. Kalau hanya jin, insya Allah saya paham. Tapi ini kayaknya bukan jin. Habisnya suaminya juga ngeyel, Pak Ustadz. Gantilah. Ganti suami yang gak ngeyel. Bukan, ganti baju aja. Kirain ganti suami. Enggak lah. Enggak. Bapaknya Ya, sudah, ngeyel Mama. banget Pak Ustadz. Iya. Kamu suaminya ngeyel aja udah ada yang satu di sini, bungsu. 3 lagi. 3 Gimana lagi. gak ngeyel? Itu ngeyel. Tapi mungkin kalau ketika nanya suaminya, kata suaminya juga ibunya yang ngeyel. Bisa jadi. Iya, jadi intinya adalah ayo kita jaga. Karena di sini yang saya amati dan saya diizinkan oleh Allah Ta'ala tahu ini bukan persoalan jin. Jujur ini nggak akan ada yang mampu menurut saya ya. Saya juga belum tentu saya mampu kalau yang ini nih. Yang ini yang mampu hanya Allah Ta'ala. Karena yang saya takutkan itu kalau saya nggak salah mengetahui itu ada sosok yang memang mau melepaskan kaki. Dan itu kalau jin nggak mungkin bisa. Saya tahu kekuatan jin yang sehebat apapun, insya Allah saya tahu. Karena ini seperti Dilepas, gitu ya? iya. Karena Dipinggirkan, memang ya? betul Iya. dipinggirkan. Jadi itu makanya analisa saya adalah pada waktu ibu diajak untuk lurus, ibu ngeyel istilahnya. Maunya minggir. Ini dibuktiin sama Allah Ta'ala. Jadi menghilangkan martabat suami.
Di keluarga. kurang menghormat aja atas nasihat-nasihat suami. Saya lihat Ustaz sampai nunduk gitu. Saya sedih. Ya. Sedih apa sih Ustaz? Maksudnya separah apa kondisi ini dan apa yang menyebabkan Ustaz seperti tadi? Yang saya amati itu yang melakukan ini bukan jin. Kesedihan saya itu apakah sampai begitunya Allah memberikan musibah atau ujian kepada Bu Yayu itu sampai sebegitunya. Itu sangat kelihatan tulangnya itu belok. Kalau di sini dilihat tulangnya belok keluar dari engselnya. Itu tulangnya keluar serius itu. Makanya kalau kenapa saya sedih ya itu. Jadi sudah sejak lama ibu seperti itu. Makanya saya bilang dengan tukang cobek pun kayaknya ibu marah. Nah pada waktu Ibu Yayu itu ngomel-ngomel marah, si ngomel-ngomel kelihatannya biasa ya. Tetapi ada strata di situ, ada strata ekonomi. Kalau mohon maaf ya, kalau Mas Irfan itu pernah bilang sama saya, ini strata ini baik sekali buat pelajaran. Ustadz saya kalau lihat ada orang tua kan gitu. Kalau dia menjual sesuatu dan saya lihat dia nggak mau minta, saya akan beli barangnya. Butuh ataupun gak butuh. Saya berikan. Kelebihan saya nggak minta. Itu strata. Jadi kalau ada orang yang sudah rendah jangan kita hina. Hanya itu sedih saya. Karena seseorang itu dia melakukan takdirnya masing-masing. Walaupun Allah mengizinkan saya mengetahui sesuatu. Saya juga takut. Karena takut saya merendahkan seseorang. Saya takut. Saya bangga dengan ilmu yang dititipkan oleh Allah. Inilah ilmu yang harus kita pelajari sebenarnya. Enggak boleh kita merendahkan orang beda strata. Makanya pada waktu itu saya ingat Mas Irfan. Ima yang terbaik begitu. Apa sih harga cuma 80.000. Bagi seseorang ya dia jual cobek belum tentu sehari laku. Itu saya sedih. Bi, betul sampaikan Ustaz. Kadang-kadang kita tidak sadar melakukan hal itu. Merendahkan orang yang sudah rendah istilah. Pimpin doa Bi. Minta ampun kita. Yaudah, Ibu diam. Ibu, kalau ibu bisa mencari tukang cuek itu bisa ketemu? Gak tahu Ustaz. Ibu bisa mencari kerabatnya? Gak tahu, orang lewat. Tidak ada orang yang mau menderita. Ketika dia hidup dalam penderitaan, itu ujian Allah Subhanahu wa taala. Kita yang merasa lebih tinggi, jangan sekali-kali merendahkannya. Bahkan biasakan kita kalau melihat ada orang berdiri di lampu merah, dia jualan tisu, sebetulnya dia malu mau mengemis. Dia hanya berusaha untuk memanggil kemanusiaan kita. Dia hanya mau memanggil kemanusiaan kita. Dia menawarkan tisu, menawarkan lem. Itu dia. Jadi itu jangan-jangan, nih saya tadi sempat bisik-bisik sama Ustaz Danu. Ustaz Danu, jangan-jangan itu malaikat Allah kirim menguji kita. Ini yang kita ngeri. Ini yang kita ngeri. Dan Rasulullah bersabda ketika Rasulullah menjelaskan tentang ayat wa ammas-sa'ila fala tanhar. Kalau kamu ketemu pengemis jangan sekali-kali menghardiknya. Nabi bersabda dalam sebuah hadis, ruddu as-sa'il.
Kamu berikan apa yang kau punya kepada orang yang datang meminta kepadamu. Sekalipun dia sedang memakai gelang emas, dia minta kepadamu, jangan sekali ngomel. Jangan sekali kamu menghardiknya. Beri. La'allahu laysa min jinsika. Jangan-jangan dia bukan dari jenis kamu. Maksudnya malaikat datang menguji kamu. Ini yang kita ngeri, Bapak Allah. Ya Rabb. Ini demi Allah, ini pelajaran luar biasa. Ini pelajaran luar biasa. Kita belajar, ayo mulai sekarang lembutkan hati kita. Muliakan orang yang oleh Allah diuji dan kesulitan hidup. Mereka mencari makan saja. Kita ngasih 100 ribu saja, tidak membuat dia kaya. Tidak, kenapa kita mesti tawar-menawar? Ya Allah, 20 ribu, 50 ribu, nggak membuat dia kaya. Berikan, bahkan kita membeli untuk membantunya. Jangan tawar lagi. Ya Rabb, biasakan saudaraku rahimakumullah membantu yang lemah yang Allah titipkan kepada kita. Insya Allah mulai hari ini bunda biasakan sedekah. Melihat orang lemah, bunda beri sebagai kafarah, sebagai pembebasan. Di mana orang lemah, bunda langsung beli barangnya. Insya Allah mudah-mudahan dengan ini Allah Subhanahu wa taala turun tangan akan menyembuhkan apa yang bunda sedang alami. Insya Allah, insya Allah, insya Allah. Betul. Jangan sampai harus ada teguran dalam bentuk kesusahan untuk kita. Benar. Tapi alhamdulillah masih ada waktu untuk bertobat dan meminta maaf. Benar. Ustaz. Iya, Ibu, Yayu, saya akan bantu. Yang begini bukan untuk menghakimi Ibu, tidak Ibu ya. Kita semua belajar, saya belajar. Kita semua belajar, makanya saya tadi bilang, ini bisa menjadi pahala Ibu Yayu. Kalau Ibu menerimanya dengan ikhlas, saya nanti akan bantu berdoa. Mudah-mudahan Allah mendengar doa saya dan dikabulkan. Ini doa saya. Tapi yang tadi ceritakan sama Ustadz Amir, memang tobat itu harus benar-benar serius. Ibu Yayu harus membenahi kekurangannya di dalam keluarga. Sayangi suami karena Allah. Beliau sebagai imam kalau kata-katanya baik didengerin, gak usah dilawan. Karena ibu dengan kondisi ibu yang mata buram, sakit kepala punya, itu memperlihatkan bahwa ibu sering ngeyel. Paham ya? Sekarang belajar untuk insya Allah ibu, kalau ibu mendengerin aja suami ngomongnya apa, gak usah dilawan. Kalau ibu jengkel, istighfar. Lirih aja, lirih istighfar. Biarkan beliau ngomong apa, biarkan aja dulu. Karena bagaimanapun juga beliau pada waktu bicara itu dia sebagai seorang imam. Kalaupun yang dibicarakan salah, biarkan aja. Biar nanti Allah yang menilai sendiri. Tapi yang datang di sini Bu Yayu, saya akan memberikan nasihat pada Ibu Yayu. Paham ya Bu ya? Saya akan coba doa. Mudah-mudahan Allah memperkenankan doa kita ya. Ibu boleh ngaminin ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, telah datang kepadaku saudaraku yang bernama Ibu Yayu, ya Allah. Memohon kepadamu, ya Allah, agar kaki yang sebelah kanannya, di mana tulang keringnya, tulang betisnya tidak menyatu dengan telapak kaki. Ya Allah, di engselnya ya Allah. Ya Allah, jika itu disebabkan karena Ibu Yayu sering sekali kalau diberi masukan oleh suaminya. Ibu Yayu sering ngeyel, sering melanggar, sering beradu argumen dengan suaminya ya Allah. Ya Allah, jika argumen dari Ibu Yayu yang diberikan kepada suaminya tersebut salah di hadapan-Mu ya Allah. Aku mohon kepadamu ya Allah, ampuni kesalahan-kesalahan dan dosa Ibu Yayu ya Allah, amin. Ampunilah kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa Ibu Yayu ya Allah, amin. Ampunilah kesalahan-kesalahan dan dosa Ibu Yayu ya Allah, amin.
Ampunilah kesalahan dan dosa Ibu Yayu kepada suaminya, ya Allah, amin. Yang sering jika diberi masukan dalam kehidupan berkeluarga Ibu Yayu, sering kalinya membantah, ya Allah. Sering mengajak adu argumen, ya Allah. Sering menolak pandangan, sering menolak nasihat, ya Allah. Ampuni kesalahan dan dosa-dosa Ibu Yayu, ya Allah, amin. Ya Allah, aku memohon kepadamu, ya Allah. Aku memohon kepadamu untuk kakinya Ibu Yayu saudaraku ini, ya Allah. Aku tidak punya kuasa dan kekuatan, ya Allah. Tapi aku berusaha untuk membantu Ibu Yayu. Ya Allah, aku memohon kepadamu, ampuni kesalahan dan dosa-dosa Ibu Yayu. Jika di dalam berkeluarga dengan suaminya Ibu Yayu senantiasa maunya berbelok, ya Allah. Aku mohon kepadamu, ampuni dosa-dosa Ibu Yayu terhadap suaminya, ya Allah. Ya Allah, Engkaulah yang punya kekuatan, ya Allah. Engkaulah yang punya kekuasaan, ya Allah, atas kakinya Ibu Yayu. Di mana di dalam kakinya Ibu Yayu banyak sekali malaikat yang Engkau turunkan dan menjaga kakinya Ibu Yayu, ya Allah. Di mana malaikat-malaikatmu berusaha untuk membelokkan karena keinginan Ibu Yayu untuk membelok dari keluarga, khususnya dari suaminya, ya Allah. Aku memohon kepadamu, ya Allah, utuslah para malaikat-Mu, ya Allah, untuk membenarkan kembali kakinya Ibu Yayu pada tempatnya, ya Allah. Aku mohon kepadamu, sebenarnya aku tidak berhak untuk menyuruhmu menggerakkan malaikat yang ada pada telapak kaki dan kaki betisnya Ibu Yayu, ya Allah. Tetapi ada saudaraku yang memohon kepadamu, ya Allah, atas kekurangan-kekurangan, kesalahan-kesalahan dan dosa-dosanya. Ya Allah, aku memohon kepadamu, ya Allah, gerakkanlah para malaikat-Mu yang menjaga kakinya Ibu Yayu untuk meletakkan kembali pada tempatnya, ya Allah. Dan aku mohon berikanlah kesempatan Ibu Yayu untuk taubat kembali menjadi seorang wanita, menjadi seorang istri, menjadi seorang ibu yang solehah di hadapan-Mu, ya Allah. Izinkanlah Ibu Yayu agar Engkau berikan kesempatan untuk menjadi seorang wanita, seorang istri dan seorang ibu yang solehah di hadapan-Mu, ya Allah. Ya Allah, hanya kekuatan-Mu yang bisa meletakkan kembali telapak kaki dan tulang keringnya Ibu Yayu kembali pada tempatnya, ya Allah. Hanya dengan kuasa-Mu dan kekuatan-Mu, ya Allah. Aku memohon kepadamu, ya Allah, mudahkanlah Ibu Yayu untuk mendapatkan taubatnya, ya Allah. Ampuni dosa-dosanya, terima taubatan nasuha, ya Allah, dari Ibu Yayu. Ya Allah, aku memohon kepadamu, ya Allah, agar Engkau letakkan kembali kakinya Ibu Yayu, ya Allah. Engkau letakkan kembali tulang keringnya di engselnya, ya Allah. Engkau letakkan kembali tulang keringnya Ibu Yayu pada pergelangan kakinya, ya Allah. Aku mohon agar Engkau letakkan kembali, ya Allah. Aku mohon agar Engkau letakkan kembali, ya Allah. Dan hanya Engkaulah yang berkuasa, Engkaulah yang punya kekuatan, ya Allah. Aku mohon kepadamu, izinkan Ibu Yayu untuk kembali ke jalan-Mu, ya Allah. Untuk taubat kembali ke jalan-Mu, ya Allah. Untuk memohon ampunan kepadamu, ya Allah. Ya Allah, aku mohon kepadamu, terimalah taubatnya Ibu Yayu, ya Allah. Ampuni dosa-dosanya Ibu Yayu, ya Allah. Dan aku mohon jika ada kemusyrikan, ampuni dosa musyrik Ibu Yayu, ya Allah. Ampuni dosa musyrik Ibu Yayu, ya Allah, amin. Aku mohon kepadamu, ya Allah, berikanlah kesembuhan untuk Ibu Yayu, ya Allah, amin, amin, ya rabbal alamin. Mudah-mudahan dengan sembuhnya Ibu Yayu, bisa meningkatkan iman dan ketakwaan Ibu Yayu kepadamu, ya Allah. Amin, 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 ya rabbal alamin. Kun fayakun. Alhamdulillahirabbil